Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita punya program yaitu Ijmi Talk, Ijmi Bicara yang digagas oleh Ijmi Orda Jember. Yang mana kita ketahui bersama bahwasannya bicara atau kalam itu adalah wahana paling fundamental manusia untuk menyelami lautan ilmu, hikmah, dan inspirasi. Maka dari itu, program ini dirancang secara khusus untuk kemudian memberikan pencerahan kepada Anda semua. Semoga ini menjadi amal jariah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kemudian menjadi transformasi positif bagi masyarakat Islam pada umumnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ijmi Talk akan hadir sepanjang bulan Ramadan ini bersama dengan para narasumber, para pakar di berbagai bidang yang akan menyuguhkan kepada kita semua hikmah, inspirasi, pengalaman, kisah-kisah baik yang di depan layar atau behind the scene atau bahkan yang out of the box. Nah, istimewa dan sangat spesial pada pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, narasumber utama kita, yakni Dr. Muhammad Fathur Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FYI nih, FYI for your information, izinkan saya untuk memperkenalkan beliaunya. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Ijmi Orda Jember dan juga beliau adalah akademisi Fakultas Ekonomi spesifik di Ekonomi Islam di Universitas Negeri Jember. Beliau juga merupakan ketua dari Badan Halal UNED gitu. Nah, sangat asik sekali nih pada hari ini episode pertama Ijmi Talk bersama dengan Dr. Muhammad Fathur Razi akan mengupas beberapa hal tentang Ramadan dan nilai keekonomian di dalamnya. Sehat nggak? Alhamdulillah. Bagi orang tua itu yang penting sehat. Yang penting sehat. Jadi kalau para dosen-dosen UNED itu punya panggilan khusus buat beliau yaitu Syekh gitu ya. Jadi mohon izin saya panggilnya juga. Saya senang juga dipanggil Syekh. Karena sudah sesuai dengan kondisi giginya gitu ya. Sesuai makom. Sesuai dengan makom dan kedudukannya. Giginya katanya orang Jember itu sudah kayak gentak gitu. Enggak gentak. Kadang itu nek areng Jember kudu oning Madura iki. Masyaallah. Tapi izin Syekh karena ini adalah acara yang digagas oleh Ijmi Orda Jember dan kemudian disiarkan secara nasional, maka Ijmi dari berbagai macam daerah di daerah-daerah lain juga mendengarkannya. Insyaallah nanti yang bahasa Madura bisa translate terjemahannya di bawah ini. Ya. Tapi kita mengalir santai saja. Iya. Baik, izin saya. Pertanyaan pertama saya ingin menanyakan, memasuki bulan Ramadan tahun ini kita ada di tahun 1446 Hijriah. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan kaum muslimin pada umumnya yang ditangkap juga oleh Syekh? Ya. Oke, yang pertama kalau menurut saya itu tentunya adalah bergembira. Ya, kenapa kita itu harus bergembira? Karena ada sesuatu yang menggembirakan yang dijanjikan oleh Allah. Itu dari bulan Ramadan ini. Yang pertama, kalau kita langsung itu saja menjalankan ibadah puasa, maka status kita itu sudah naik. Sudah naik. Nah, sudah naik. Karena yang dipanggil oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berarti kita tidak dipanggil lagi ya ayuhan nas gitu. Tapi ini adalah kita sudah ada status panggilan yang melekat, yaitu adalah orang yang beriman. Nah, itu tentunya bahagia. Yang kedua, dengan menjalankan ibadah bulan Ramadan ini, kita akan diharapkan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu luar biasa manfaatnya. Ya, di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini yang pertama. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. 3 ini. Luar biasa. Jadi kalau kita misalnya anak muda kesulitan mencari istri, takwa aja. Tahu-tahu nanti langsung datang itu. Min haitsu la yahtasib. Nah, itu iya kok Kak itu.
nang baik ya. Kok kayak gitu. Diam saja dia hadir gitu loh. Itu. Jadi solusi itu senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua apa itu? Waryarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi jangan kita merasa wah rezeki kita itu sulit itu. Tadi besek kan. Iya, tadi besek. Apa boleh penghematan anggaran kan kita semakin gitu. Jadi nanti itu akan tahu-tahu datang gitu ya. Pak Rozi apa? Ada selamatan di rumah enggak? Itu ya. Jadi tidak usah itu mencari untuk buka puasa itu. Kemudian ini yang paling akhir ini adalah yang luar biasa. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah itu akan dicukupi kebutuhannya. Loh, kalau dicukupi sudah selesai itu. Sudah tuntas. Iya, sudah itu tuntas. Udah passive itu. Income yang paling ulti. Makanya kalau menurut saya orang yang tidak berbahagia, tidak bergembira ketika datangnya Ramadan itu termasuk orang yang irasional. Nah, jenengan tahu bedanya orang yang rasional dengan irasional. Kalau kata zaman sekarang singkatannya GW, gak waras gitu. Kalau singkatannya ada zaman sekarang. Kalau itu yang ada nada-nada ke sana itu gampang melihat indikasinya. Sugui dia itu ketika buka bersama sugui es. Lihat caranya minum. Kalau minum es itu ditiup, nah mulai miring itu. Mulai miring berarti. Indikasi ya. Nah, indikasi itu yang mungkin tidak bergembira dengan datangnya Ramadan itu. Menarik ini. Jadi yang pertama, perasaan yang muncul dalam benak kita dan kaum muslimin pada umumnya itu gembira. Karena ternyata Ramadan mengantarkan kepada takwa dan benefitnya banyak. Tadi Syekh Rozi udah menggambarkan kepada kita. Nah, izin saya pertanyaan berikutnya yang ingin kita gali adalah Ramadan ini kan ibadah tahunan ya. Tahunan, setiap tahun demi tahun kita mengalami yang namanya bulan Ramadan, berkali-kali memasuki bulan Ramadan sesuai umur hidup. Mohon izin kalau panjenengan berapa kali ini Ramadan yang keberapa berarti sih? Saya umur 61 sekarang. 61. Sudah 61. Jadi saya merasakan ketika diajari untuk puasa pertama kali, walaupun hanya separuh kadang-kadang gitu ya. Masa jadi beduk kalau kata orang Jember. Itu sudah merasakan ada pengorbanan. Ada pengorbanan, berarti kita ini harus menjalankan pengorbanan untuk agama. Jadi kalau kita giring, manusia itu memang yang beruntung itu adalah yang melakukan pengorbanan terhadap agamanya. Nah, makanya di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Al-ayat. Jadi seandainya ya Allah, seandainya engkau menunda kematianku beberapa saat saja, maka aku akan bersodako dan termasuk orang-orang yang baik. Jadi bersodako memerlukan pengorbanan. Dan kita hidup ini memang digiring untuk melakukan pengorbanan. Coba jenengan itu begitu lahir, nah ada kewajiban untuk akikoh. Nah, melakukan pengorbanan fulus. Bil fulus likulli amrin mulus. Kan begitu ya saya. Everything is running well. Ya, seperti itu. Ya, dengan fulus itu. Akhirnya perempuan 1 kambing gitu ya. Laki-laki paling banyak kambing gitu loh. Seperti itu. Ini diantaranya adalah kita diminta untuk ayo berkorban untuk agamamu. Kemudian setelah umur 6 tahun kita berkorban juga untuk sunat kita. Laki-laki. Ya, laki-laki. Maka ayah saya itu kebetulan ya, abah saya itu mengajarkan sunat itu tidak seperti yang lainnya. Kebetulan untuk saya itu. Berarti tidak dipotong gitu sih? Enggak, bukan tidak dipotong. Itu justru potongnya itu kalau menurut masyarakat sekarang teganya. Kenapa demikian? Karena yang lain teman-teman saya itu dipotong itu dengan dibawa ke puskesmas. Sehingga di pati rasa dulu tidak merasakan sakit. Dibius. Iya. Kemudian bisa dibuat macam-macam ya. Ya, bisa ada seninya, bentuknya. Iya, gitu ya. macam-macam bisa dibuat seperti mangkok, seperti apa. Nah, saya tahu enggak Ustaz? Saya dijepit dengan bambu. Oh, Masya Allah. Dijepit dengan bambu, setelah itu dipotong. Yes. Kemudian apa katanya ibu saya? Setelah diginikan, bagaimana ini begitu? Biarkan dia berkorban untuk agamanya. Oh, Masya Allah. Jadi pertama berkorban fulus,
ya harta, sekarang berkorban fisik. Fisik. Berkorban fisik. Makanya saya lebih suka kalau khitan itu dilakukan untuk anak yang sudah umur 6 tahun. Dia merasakan sakitnya dan tahu bahwa dia telah melakukan pengorbanan terhadap agamanya. Diajarkan seperti itu. Apa yang terjadi dengan saya kemudian? Saya nangis. Tapi katanya biar tidak nangis nih ambil yang namanya telur. Saya dikasih telur, saya makan sedikit-sedikit. Katanya jangan dimakan sedikit-sedikit, langsung diemplok gitu. Ya enggak bisa nangis akhirnya saya. Telur besar seperti itu. Nah, dan apa Ustaz yang terjadi? Saya diobati enggak. Diberi obat-obat merah enggak, dibiarkan begitu saja. Sampai kering dengan sendirinya. Apa katanya itu ayat saya? Biar dia melakukan pengorbanan terhadap agama. Istilah orang zaman sekarang saya itu heal by nature. Wah. Disembuhkan oleh alam semesta. Iya. Sendiri. Alami. Gitu. Bahkan ada yang rumput-rumput yang saya ambil di tempat main saya itu, lalu keluar getahnya itu saya oleskan gitu. Jadi dengan sendirinya akhirnya kering dengan sendiri. Setelah itu, kita bulan Ramadan itu berada pada tingkat pengorbanan yang ketiga. Di fase yang ketiga. Iya, di fase yang ketiga apa? Pengorbanan perasaan. Baper nih. Ini kelepon cetot. Kelepon cetot kita beli siangnya itu adalah dengan harta kita, dengan uang kita. Dan uang kita adalah halal. Tapi kata Allah, belum waktunya. Jangan kamu makan. Nah, itu adalah pengorbanan perasaan. Jadi pertama adalah pengorbanan harta, pengorbanan fisik, pengorbanan perasaan. Lebih mendalam lagi. Makanya nanti dia akan senantiasa hidupnya dengan penuh dengan pengorbanan. Termasuk diantaranya dipanggil untuk melaksanakan haji. Nih haji ini Rozi gimana? Kamu punya uang, Bob? Oh iya. Sebetulnya saya kepingin beli mobil yang bagus. Tapi lakukan pengorbanan dulu terhadap agamamu. Ya, jangan kamu gunakan uangmu itu untuk beli mobil, tapi gunakanlah untuk pergi haji. Nah, jadi akan mendahulukan haji daripada mobilnya. Jadi dengan demikian seolah-olah ini adalah jenjang bertahap yang harus kita lalui sampai kepada pengorbanan perasaan. Ini menarik sekali, para pemirsa. Jadi Ramadan itu tahap demi tahap menghantarkan kita kepada puncak pengorbanan. Tidak hanya pengorbanan uang, tidak hanya pengorbanan harta, tidak hanya pengorbanan fisik, tapi juga korban perasaan. Gitu. Tahun demi tahun kita dilatih. Karena memang nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna. Kita semua sedang dalam tahap berlatih. Nah, izin saya. Ini sesuai dengan kepakaran panjenengan, ditinjau dari segi ekonomi. Apakah bulan Ramadan ini itu berdampak pada ekonomi nasional? Karena begini setiap bulan Ramadan ini harga-harga itu pada naik. Terus kemudian belanja, arus belanja orang-orang di bulan Ramadan dan saat Lebaran itu meningkat sangat drastis. Bahkan ketika para takmir masjid itu bertanya-tanya, kemana jamaah umat Islam ini sholat raweh kok semakin dekat Lebaran kok semakin maju. Ternyata survei semakin maju softnya gitu. Softnya mengalami kemajuan. Ternyata dari 10 soft maju jadi 7, maju jadi 5. Setelah disurvei, ternyata survei membuktikan ada eksodus, ada gelombang hijrah umat Islam kan. Dari Masjid Al-Ikhlas, Al-Muhajirin, Al-Barok, hijrah ke Lipo, Roxy dan Matahari. Untuk apa? Belanja. Nah, ini semua kan adalah aktivitas ekonomi. Nah, kalau menurut dalam tinjauan panjenengan, apa berkah ekonomi secara mikro maupun makro terhadap ekonomi Indonesia saat bulan Ramadan ini? Itu mungkin perlu saya perkenalkan dulu yang namanya konsep barokah. Konsep barokah. Karena ini adalah bulan barokah. Bulan barokah. Jadi saya perkenalkan dulu ada konsep barokah. Di dalam barokah itu adalah saya menyitir pendapatnya dari Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo itu. Barokah itu adalah tentara Allah. Kalau dia datang kepada rezeki maka semakin banyak rezekinya. Kalau dia datang kepada umur maka semakin panjang umurnya dan bermanfaat. Nah ini.
Jadi barokah itu adalah konsep yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Matematika manusia. Nggak nyampe. 1 tambah 1 di Bondowoso 2, di Jember berapa ini? 2 ya. Ya itu sama berarti. Eksak ya, eksak. Berarti eksak. Berarti bersifat universalnya sama. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau ada barokah, 1 tambah 1 bisa menjadi 7. Kenapa? Coba seorang laki-laki, seorang perempuan dinikahkan, dinikahkan. Setelah berapa tahun, 8 tahun, datangi rumahnya. Ternyata tidak ada cuma 7. 2 penghuninya, ada 7. Anaknya 5. Berarti anaknya 5. belum kalau itu sampai kepada cucunya. Bisa 24 itu. Bisa 24. Kayaknya pengalaman ini. Nah, jadi barokah itu konsep barokah. Tapi kalau barokah itu juga hilang, tidak bisa dihitung dengan matematika. Ya, 6 tambah 1 itu adalah 7. Tapi kalau hilang barokahnya, 6 tambah 1 itu menjadi 0. Bukan 0 ya. Iya, bukan berkurang saja, tapi menjadi 0. Bukan 0, Mas. 0. Ini Madura Pendalungan. Jadi di dalam konsep begini, misalnya jenengan punya PT 6. Beli itu yang PT berwarna itu, beli jenengan di pasar, masukkan ke kurung, dikunci rapat dalam kurungnya. Ada 6 PT di situ. Kunci rapat-rapat. Besoknya carikan garangan situ, masukkan ke dalamnya. Apa yang terjadi? Habis. Ya, habis PT itu dimakan oleh garangan. Garangannya tidak dikasih makan, habis juga dia akan mati. Sehingga dengan demikian 6 tambah 1 bukan 7 tapi malah 0. Nah, itu konsep barokah. Begitu juga dengan bulan Ramadan seperti ini. Nggak bisa ini dijelaskan dengan teori semata ini kalau tidak dengan barokah. Coba, kamu lagi puasa, iya. Berarti tidak makan telepon cetok, ya. Kemudian tidak makan cilok, ya, tidak makan lukulu. Ada orang jual lukulu, ya jelas tidak laku. Saya lagi puasa, iya. Tapi dengan dia di Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, dekat kampus UNED, justru malah bertebaran orang-orang jual-jual makanan. Sampai macet. Benar, Ustaz. Sampai macet. Itu kalau tidak karena konsep barokah, itu tidak mungkin terjadi. Jadi dengan demikian kalau Allah sudah menurunkan barokah seperti itu, apa yang terjadi? Ada yang jual, ada yang beli. Nah, itulah konsep barokah itu. Nah, kalau ini konsepnya Allah, ini mumpung di Jember ini ada bupati baru, seharusnya ini yang dicerna. Kenapa kok timbul barokah ini di bulan Ramadan? Nah, untuk mengawali kepemimpinannya. Nah, ternyata apa? Iya, betul. Rasulullah bersabda, "Kulu jami'a wa la tafarraqu, fa innal barokah ma'al jamaah." Jadi dengan demikian barokah itu muncul karena kita berjamaah. Nah, oleh karena itu seharusnya mulailah dengan Jember ini adalah menggunakan atau berbasis ekonomi berjamaah. Menarik ini, menarik. Dan ngomong-ngomong, nampaknya Bupati Jember adalah anggota Dewan Pembina ISMI, berarti jenengan satu grup jenengan. Semoga ini dipantau dan didengar juga. Iya, jadi harusnya berjamaah. Ada yang jualan. Jadi jangan seperti misalnya orang-orang itu kapitalisme, semuanya individualis. Ya, menarik. Nah, itu kan berjamaah. Ya, kalau berjamaah itu berbeda. Saya mau jual lukulu gitu katanya. Iya, saya mau jualan telepon. Jadi silakan yang pintar jual telepon, jual telepon. Yang pintar jual lukulu jadi lukulu gitu. Jadi ada yang melengkapi, gula jual kedung pisang. Kedung pisangnya. Iya, itu. Dan secara alamiah konsep barokah itu menghidupi ekonomi kerakyatan. Betul. Jadi secara berkelompok mereka akan sejahtera bersama. Nah, itu. Jadi dengan demikian coba jenengan kalau kapitalis sendiri-sendiri.
jenengan datang ke retail, ya, harus profesional, ya memang harus profesional. ke retail itu semuanya dimakan, semuanya itu sendiri-sendiri. Nah pada akhir tahun pada jenengan itu sudah berlangganan terus, kemudian tanya ke retailnya, Mas, saya itu kan sudah berlangganan tiap hari ke jenengan, Bu, saya dikasih keuntungan bagi hasilnya dong. Apa katanya pemilik retail? Mak nyimut. Mak nyimut ben siapa bener. Tapi kalau kita menghidupkan koperasi, wah, jadi KPRI aja lah, Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Di bulan Ramadan ini datang ke KPRI, saya mau minta SAU-nya. Apa katanya pengurusnya? Ya, tidak usah minta, Mas, memang akan saya berikan. Memang ada caranya. Ya itu. Nah itu yang disebut dengan konsep self help. Jadi berjamaah itu menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Dulu ada konon ceritanya itu ada seorang jempol. Jempol ini berkata, saya ini adalah orang yang paling hebat. Kalau ada cewek cantik, cowok cakep, pasti saya yang diangkat. Ya. Wawancara itu lagi ketiga. Ya itu. Diangkat itu. Jadi misalnya, kan ketemu ben cewek kayak guru gendang. Kayak apa? Apa itu seperti ini. Kemudian katanya itu, coba kertas itu ambil kamu Pol. Dia ambil, tidak bisa dia karena dia sendirian. Konsep-konsep kapitalisme. Kemudian telunjuk, tidak, yang paling hebat itu saya. Kalau ada orang posang, saya yang suruh. Iya disuruh. Itu mana rumahnya Pak Aris? Oh sana katanya. Itu pasti katanya. Suruh dia itu adalah pegang yang namanya kertas, tidak bisa. Nah, kemudian katanya ini adalah jari tengah. Dia bilang, saya yang paling hebat. Coba kalau tidak percaya, Anda naikkan jari jijinya semua. Mana yang paling tinggi? Katanya yang jari manis. itu? Jari manis. Honda, saya ini adalah orang yang paling dipercaya oleh manusia. Kalau manusia pakai yang namanya ali-ali atau cicil, pasti dititipkan ke saya. Jadi ini saya ini anggap paling jujur, ya. Kecuali tesi ya semuanya itu diisi. Tapi suruh ngangkat manusia kertas tidak bisa. Jari kelingking, saya walaupun kecil manfaatnya besar. Loh kok itu? Manfaatnya. Coba kalau Anda itu punya ayam, pingin tahu ada telurnya apa tidak? Saya yang testernya pakai jempol. Tester telur ini. Jentik ya, pakai jentik. Oh bada ini sudah muk itu ya, mau keluar. Ini adalah, tapi dengan berjamaah, jangankan hanya ini ya, mau diangkat seperti ini semua bisa. Jadi dengan berjamaah itu menimbulkan kekuatan. 1, 2, 3 lidi, walaupun besar-besar tidak akan kuat membawa sampah. Tapi sekecil-kecilnya lidi, kalau sudah tergabung dengan yang namanya 10 lidi, maka dia tidak akan ada orang yang kuat mematahkannya. Biar Mike Tyson ya, biar Habib itu ya. Itu tidak mampu gitu. Itu adalah konsep ekonomi barokah. Mudah-mudahan itu yang diwakil oleh Bupati yang baru. Amin. Dan juga ini menjadi inspirasi nih buat para pemegang kebijakan dan maupun kaum muslimin pada umumnya seluruhnya, bahwa kita itu kadang terlalu kapitalistik ya, Mas. Iya. Terlalu hitung-hitungan, memang sebagai sebuah planning ikhtiar, kasbul ikhtiyari lil insan itu boleh-boleh saja, tapi kadang kita lupa dengan konsep barokah yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Rozi dengan sangat luar biasa kepada kita semuanya. Lalu Syekh, tadi sudah tergambar kepada kita, oh iya ya, jadi Ramadan ini secara alamiah itu meniscayakan orang-orang itu untuk belanja, padahal itu saatnya puasa, menahan diri dari makan dan minum. Tapi ya nggak kurang-kurang larisnya itu para penjual-penjual. Gitu. Beyond the inspiration, ini di luar dari jangkauan nalar manusia, tapi itulah konsep barokah. Tapi itu nyata. Nah, lalu Syekh, fenomena ekonomi apa saja yang terjadi selama Ramadan ini? Mungkin seperti inflasi, deflasi atau yang semacamnya. Yang kok kayaknya selama Ramadan ini jadi kayak stabil gitu, aman terkendali. Atau bagaimana? Ada insight
dari panjenengan? Ya, ada beberapa teori inflasi ya. Inflasi itu penyebabnya hanya dua, yaitu demand pull inflation. Jadi demand pull inflation dan cost push inflation. Jadi inflasi itu karena permintaan dan inflasi itu karena penawaran. Jadi kalau mungkin penawarannya berkurang, akhirnya Lombok jadi naik gitu. Ya sampai kemarin sampai 60 gitu ya. Lebih mahal daripada emas itu. Ya, itu 60 per kilo ya. Itu sampai 68 enggak salah itu ya. Itu per kilo ya, itu di Jember sekitarnya termasuk Bondowoso. Ini karena supply. Kenapa? Karena banyak Lombok itu keriting akhirnya tidak berhasil menciptakan buah yang bagus. Nah itu yang menyebabkan harga jadi naik. Nah yang kedua adalah adanya demand, permintaan. Jadi kan pada waktu hari raya itu adalah permintaan meningkat. Puncak orang bikin opor. Ya, yang dulunya tidak makan opor sekarang mau makan opor. Menghargai diri sendiri yang sudah berpuasa, kemudian diberi nilai tambah yaitu dengan makan opor. Mungkin yang tiap harinya hanya makan merongki, daun kelor aja gitu ya. Saya malah daun kelor yang tiap hari itu. Sekali lebaran lah. Ya, sekali lebaran sebenarnya. Baju yang tidak punya lama kemudian ganti baru. Akhirnya kesimpulannya itu adalah demand itu akan meningkat. Kalau demand meningkat maka harga akan naik, hukum permintaan. Jadi demand meningkat, nah itu akan menimbulkan inflasi. Nah, tetapi inflasi di Indonesia itu punya ciri tersendiri. Nah, menarik ini. Ciri ini yaitu inflasi di Indonesia ini cepat berubah tapi cepat hilang. Dinamis. Iya, jadi cepat berubah. Jadi begitu ada demand naik gitu harga itu. Nah, bulan berikutnya inflasi naik. Tapi setelah itu hilang, demandnya turun lagi. Jadi dengan demikian demand inflasi di Indonesia itu cepat muncul dan cepat hilang. Nah itu cepat munculnya itu adalah adanya keterkaitan antar barang. Nah, jadi misalnya gini, jenengan itu sebagai penjahit, Ustadz Utri menjadi penjahit. Karena bulan Ramadan banyak yang menjahitkan bajunya. Naik pendapatan jenengan, kan naik pendapatannya jenengan naik karena banyak yang menjahit. Saya beli mesin jahit. Itu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia itu karena bertambah kaya, yang dulunya tidak beli klepon, akhirnya beli klepon. Kleponnya juga jadi lebih elit. Jadi kalau di Jember itu namanya kan klepon cetot. Ya. Jadi kalau klepon cetes lain itu ya. Klepon cetot. Nah, akhirnya penjual klepon cetot akan kaya. Pendapatannya meningkat karena permintaan terhadap kleponnya naik. Nah, karena dia kaya, pendapatannya banyak, akhirnya beli hulu dia. Jadi sokigia juga. Nanti pendapatannya juga akan meningkat gitu loh. Sehingga dengan demikian lama-lama akan jadi stabil. Jadi dengan demikian inflasi yang naik jadi turun kembali gitu. Jadi yang lamanya sudah berubah disequilibrium akhirnya jadi equilibrium lagi. Nah, itu ilmu daging nih ya. Ilmu daging. Ini. Jadi ini yang yang terjadi gitu ya. Dengan adanya permintaan di bulan Ramadan ini. Jangan khawatir, insya Allah setelah Ramadan itu akan kembali harganya itu akan menjadi normal. Apalagi kalau ada campur tangan pemerintah. Misalnya sekarang ada campur tangan dari Menteri Pertanian. Ayo jaga, jangan sampai hasil pertanian itu meningkat. Lalu kemudian ekonomi berjamaah. Katanya Pak Prabowo, ayo buat yang namanya koperasi merah putih. Nah ini KUD mau dijadikan koperasi merah putih. Yang belum ada KUD-nya maka akan dibuat koperasi merah putih. Ini adalah langkah bagus saya kira dengan adanya konsep ekonomi berjamaah. Jadi geliat ekonomi itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Insya Allah. Dan koperasi akan menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.
Baik, ini ilmu daging sekali yang kita dapatkan sambil santai, sambil relax, kita mendapatkan banyak inspirasi dan insight-insight langsung dari pakar ekonomi Islam. Sangat ingin kiranya kita berlama-lama ngobrol dan menggali ilmu dari beliau. Hanya saja waktu sudah membatasi perjumpaan kita pada kali ini. Insya Allah sampai berjumpa di edisi berikutnya. Sebelum kita tutup, mohon izin closing statement saya. Apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada para pemirsa, sahabat ISMI di seluruh Indonesia? Ya, saya sebetulnya ingin mengajak aja gitu. Yang pertama, filosofi berpikir kita kembalikan kepada rasa pengorbanan. Tadi saya sudah menyebutkan pengorbanan. Maka satu permintaan dari muara pengorbanan tadi itu, janganlah hanya membahagiakan diri sendiri, tapi juga bahagiakan orang lain. Wih, jangan lupa like, follow, and share. Itu quote menarik itu. Bahagiakan orang lain juga. Iya, itu. Dan yang terakhir saya mengajak itu ada teman saya yang penjual sayur di Bandung. Ya, penjual sayur. Dia pengasuh pondok pesantren, kemudian dia menjadi supply sayur di Bandung. Dia punya filosofi berpikir begini: jangan ada waktu nganggur, jangan ada tanah yang nganggur, mari kita tanam sayur. Produktivitas optimal itu ceritanya. Ya, itu. Jadi memanfaatkan waktu dan tanah itu untuk kesejahteraan melalui menanam sayur. Saya tambah filosofi teman saya itu, karena saya suka itu. Jangan ada waktu nganggur. Jangan sering di kasur. Ya. Jangan sering di sumur, umbah-umbah, cuci-cuci. Ya, jangan sering di kasur, jangan sering di sumur. Jangan ada waktu nganggur. Marilah kita ciptakan adil dan makmur sebelum kita masuk kubur. Oh, luar biasa kan ini Ustaz. Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Baik, sobat ISMI, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hampir 1 jam kita lalui berdiskusi bersama beliau. Demikian ISMI Talk pada edisi perdana kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Aku liqouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.